Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di pertemuan dua kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi etika profesi. Pengertian profesi terlebih dahulu, menurut Abdul Qadir Muhammad pada tahun 2001 tentang klasifikasi kebutuhan manusia. Kebutuhan ekonomi yakni berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti uang, makanan, tempat tinggal, dan sandang. Kemudian yang kedua ada kebutuhan psikis, merujuk pada kebutuhan batin atau emosional seperti perasaan dihargai, dicintai, rasa aman, dan pengakuan sosial. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan biologis, kebutuhan yang bersifat fisik dan alami seperti makan, minum, istirahat, dan kebutuhan akan kesehatan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan pekerjaan. Merupakan kebutuhan praktis, kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Karena melalui pekerjaan, seseorang dapat memperoleh penghasilan, aktualisasi diri, dan rasa produktif. Kemudian, menurut Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan, yakni yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Eh, Apabila memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan menjadi cara utama untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan juga papan. Yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Nah, dengan bekerja, seseorang menjadi produktif dan terhindar dari perilaku penyimpangan akibat pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah melayani sesama. Pekerjaan seharusnya memiliki nilai manfaat sosial di mana hasil kerja bisa membantu atau berguna bagi orang lain. Kemudian yang keempat ada mengontrol gaya hidup. Melalui pekerjaan, seseorang belajar hidup teratur, bertanggung jawab, dan tidak berlebihan dalam gaya hidupnya. Nah, di sini pengertian profesinya. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain terlebih dahulu. Dan juga menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian di sini ada nilai moral profesi menurut Frans Magnus Suseno pada tahun 1975, yakni berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Yang kedua adalah menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Yang ketiga adalah idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Kemudian ada ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini miliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Kemudian, yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, menurut Gilley dan Eglan, mengutip pendapat Bule, profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Tercatat ada profesi khusus yang dibedakan dari profesi-profesi pada umumnya. Yang pertama, profesi tertentu yang melibatkan hajat hidup orang banyak, semisal dokter. Kemudian, profesi luhur yang merupakan profesi yang menekankan pengabdian kepada masyarakat,
semisal guru, penasehat hukum, pengacara, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelaku profesi. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Yang kedua, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, merupakan kode etik profesi yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga ada pengertian etika profesi. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8, Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip etika profesi secara ringkas. Yang pertama ada standar teknis, yaitu berarti memberikan jasa sesuai bidang profesi. Yang kedua, prinsipnya yaitu kompetensi, bekerja dengan hati-hati, ahli, dan tekun. Yang ketiga ada tanggung jawab profesi, mengutamakan pertimbangan moral dan profesional. Yang keempat ada kepentingan publik, melayani dan menjaga kepercayaan publik. Kemudian yang kelima ada integritas, jujur dan bertanggung jawab secara profesional. Yang keenam, objektivitas, bebas dari konflik kepentingan. Kemudian yang selanjutnya ada kerahasiaan, menjaga informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, perilaku profesional, bertindak sesuai reputasi profesi dan menghindari pelanggaran. Nah, di sini etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Kemudian menurut Martin, pada tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika memberikan batasan atau standar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya. Nah, secara khusus, berarti etika kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis atau kode etik yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral tadi. Nah, kode etik ini berfungsi sebagai alat penilai atau penghakim terhadap tindakan-tindakan yang dinilai menyimpang secara logika dan akal sehat, serta mencerminkan self-control yang berasal dari dan ditujukan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Kemudian di sini ada kelompok profesional adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta berstandar tinggi. Dalam menjalankan profesinya, seseorang profesional hanya dapat dikontrol dan dinilai oleh rekan sejawat sesama profesi. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi yang dilengkapi dengan mekanisme internal seperti kode etik menjadi sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Wijo Subroto pada tahun 1999. Keberadaan kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, sekaligus melindungi masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Jadi, suatu profesi hanya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat apabila para profesional yang terlibat di dalamnya memiliki kesadaran tinggi untuk menjunjung etika profesi ketika memberikan jasa keahliannya. Tanpa etika profesi, sebuah profesi yang seharusnya terhormat akan kehilangan nilainya dan berubah menjadi sekedar pekerjaan biasa atau okupasi yang semata-mata hanya bertujuan untuk mencari nafkah atau mencari pekerjaan tanpa idealisme dan tanpa penghargaan dari masyarakat. Kemudian ada selanjutnya ada etika komputer. Menurut Moore, pada tahun 1985, dalam What is Computer Ethics, etika komputer adalah bidang ilmu yang membahas persoalan etis dalam penggunaan teknologi informasi tanpa terikat pada satu teori filsafat tertentu dan terbuka terhadap berbagai pendekatan. Isu-isu utama dalam etika komputer yang pertama ada kejahatan komputer.
tindakan kriminal berbasis teknologi seperti virus, spam, penyadapan, carding, dan DOS. Kemudian yang kedua ada cyber etik, tantangan etis akibat penggunaan internet yang anonim dan sulit dilacak. Kemudian yang ketiga ada e-commerce, perubahan transaksi bisnis ke digital yang menimbulkan potensi penipuan dan kejahatan cyber. Kemudian ada pelanggaran hak kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, dan penggunaan software ilegal. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab profesi. Profesional IT harus menjaga etika dan saling menghormati seperti diupayakan oleh Ipkin pada tahun 1974. Selanjutnya di sini ada profesional dan profesionalisme. Profesional adalah seseorang yang menjalankan suatu profesi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh rasa malu, sentimen, atau sikap malas. Nah, berarti untuk menjadi seorang profesional, seseorang harus melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta memiliki semangat pengabdian dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, hal ini yang membedakan profesi dengan pekerjaan biasa yang semata-mata hanya untuk bertujuan mencari nafkah tadi. Kemudian, kelompok profesional terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan keterampilan tinggi. Hasil dari proses pendidikan yang berkualitas, penilaian atas kinerja mereka hanya dapat dilakukan oleh sesama rekan seprofesi karena sifat pekerjaannya yang kompleks dan spesifik. Nah, sebagai seorang profesional memiliki 3 watak utama. Yang pertama, bekerja dengan niat untuk mewujudkan kebajikan dan menjaga kehormatan profesi, bukan semata mengejar imbalan material. Kemudian yang kedua ada mempunyai kemahiran teknis tinggi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan intensif. Yang ketiga ada menjunjung tinggi kualitas teknis dan moral serta tunduk pada kode etik yang disepakati dalam organisasi profesi. Nah, di sini ada profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya dengan keahlian, sikap objektif, dan semangat pengabdian. Berbeda dari pekerjaan biasa yang hanya bertujuan mencari nafkah, profesi menuntut tanggung jawab moral, keahlian teknis, serta kepatuhan terhadap kode etik. Profesional sejati bekerja demi kehormatan profesinya, bukan semata-mata untuk keuntungan materi. Kemudian di sini ada sifat-sifat pelaku profesi. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam. Yang kedua, mengubah ilmu menjadi keterampilan. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi etika dan integritas. Nah, kalau misalkan menguasai ilmu secara mendalam, artinya memahami bidang keilmuannya secara utuh dan menyeluruh. Kemudian, kalau mampu mengubah ilmu menjadi keterampilan, yakni berarti mampu menerapkan pengetahuan secara praktis di dunia kerjanya. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas, yakni selalu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik profesi yang berlaku. Kemudian sikap yang dituntut dari profesional. Yang pertama, komitmen tinggi. Komitmen tinggi ini berarti setia pada tugas dan profesinya. Kemudian ada tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, kemudian bersikap sistematis, logis, dan terstruktur dalam menyampaikan masalah. Kemudian penguasaan materi, paham dan menguasai bidangnya. Kemudian yang kelima, menjadi bagian dari masyarakat profesional, artinya aktif dalam komunitas profesi untuk terus berkembang. Kemudian di sini ada profesionalisme adalah paham yang menekankan bahwa profesi harus dijalankan oleh orang-orang yang profesional dengan mengacu pada standar, norma, dan kode etik demi memberikan layanan yang terbaik. Menurut Gili dan Iglan, profesionalisme dapat diukur melalui 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan filosofis, lambang profesional seperti sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Kemudian sikap individu memberikan layanan yang bermanfaat. Yang ketiga ada elektik, gabungan kemampuan, kesepakatan, dan standar. Nah, ketiga ini merupakan ciri dari pendekatan filosofis. Kemudian yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap. Yakni yang pertama berawal dari minat terhadap profesi, kemudian mengadopsi ilmu pengetahuan yang relevan,
membentuk organisasi profesi, menyusun syarat berdasarkan pengalaman atau kualifikasi, kemudian menetapkan kode etik, dan yang terakhir, menyesuaikan persyaratan dengan kebutuhan penggunaan jasa. Yang ketiga ada pendekatan karakteristik profesi. Yang pertama ada kode etik profesi, kemudian pengetahuan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, kemudian pendidikan minimal, sertifikat keahlian, proses formal sebelum menjalankan profesi, pertukaran ide antar anggota, dan yang terakhir ada sanksi atas pelanggaran kode etik. Nah, yang keempat, pendekatan terakhir nih, ada pendekatan non-tradisional, menekankan pada kemampuan merumuskan kebutuhan unik sebuah profesi dan pentingnya standar serta sertifikasi sesuai dengan realita. Kemudian, ada prinsip-prinsip tanggung jawab profesional. Yang pertama, prinsip holistik, memperhatikan keseluruhan sistem agar tidak menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, prinsipnya yaitu optimal, memberikan hasil kerja terbaik. Yang ketiga ada lifelong learner, terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian yang keempat ada integrity, menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Yang kelima ada sharp, cepat tanggap dan tepat menyelesaikan masalah. Yang keenam ada teamwork, bekerja sama dengan profesional lain. Yang ketujuh ada innovation, berpikir kreatif dan menciptakan peluang baru. Dan yang kedelapan ada communication, mampu menyampaikan pesan secara tepat dan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.